Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Keviani Pratiwi dengan NIM akhir 106 dari kelas 2C kelompok 1 Psikologi Kognitif. Sekarang ini aku mau sedikit mereview materi tentang language production and bilingualism yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh kelompok rekan saya, yaitu dari kelompok 8 dan juga sudah dipaparkan oleh Ibu Wina. Sebelumnya, kita masuk ke materi speaking atau berbicara terlebih dahulu, di mana speaking atau berbicara ini merupakan salah satu keterampilan kognitif dan motorik yang paling kompleks. Nah, pada PPT Ibu di sini ada menjelaskan mengenai bagian produksi bahasa ketika kita menghasilkan sebuah kata, di mana gerakan motorik tangan terkadang membantu dalam mengingat kata yang ingin dihasilkan. Contohnya seperti bilang apa sambil mengadahkan tangan. Nah, hal itu tuh bisa menjadi salah satu isyarat dari kata apa. Selain itu, mata kita juga sering aktif dalam produksi bicara. Seperti ketika kita sedang mengingat kata, mata kita cenderung melihat ke arah lain, atau bisa juga sebagai penekanan kata. Nah, proses produksi bicara ini merupakan satu hal yang lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Jadi, kita juga harus bisa merencanakan prosodi, di mana prosodi ini kalau dalam puisi itu seperti ritme dan intonasinya yang berbeda, atau bisa disebut melodi intonasi, ritme, dan penekanannya. Misalnya untuk di angkatan kakak tingkat kita nih, khususnya sedang melakukan tes klasikal, di mana di situ ada penekanan ketika mereka memberikan aba-aba mulai, atau ketika ada kalimat di mana di situ tuh ada penekanannya. Asalkan tahu apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Di situ juga meskipun kalimatnya sudah jelas, tapi kita harus bisa mengungkapkan kalimat tersebut sehingga bisa tersampaikan bahwa maknanya itu sama seperti apa yang kita harapkan. Nah, pengetahuan tentang aturan sosial yang mendasari penggunaan bahasa disebut dengan pragmatis. Lalu selanjutnya mengenai common ground, yang berarti bahwa pembicara berbagi pengetahuan latar belakang yang sama, skema, dan juga pengalaman yang dibutuhkan untuk saling pengertian. Lalu selanjutnya ada materi yang kurang dijelaskan oleh kelompok rekan saya mengenai syarat entrainment leksikal, yaitu pola yang digunakan dua komunikator ketika mereka membuat dan mengadopsi istilah standar untuk merujuk suatu objek. Adapun menurut penelitian, orang-orang yang bekerja sama dengan cepat dan efisien mengembangkan entrainment leksikal. Misalnya, dokter sering menyesuaikan percakapan mereka sesuai dengan kecanggihan medis setiap pasien. Jika seorang pasien dengan diabetes pada awalnya menggunakan istilah kata kadar gula darah, dokter cenderung menggunakan istilah teknis yaitu konsentrasi glukosa darah. Selanjutnya ada direktif yang merupakan kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Secara umum, arahan yang paling sopan membutuhkan lebih banyak kata. Misalnya, kalimat "mungkinkah Anda meminjamkan mobil Anda hanya beberapa menit" akan dianggap lebih sopan daripada kalimat "bisakah Anda meminjamkan mobil Anda kepada saya?" Seperti itu. Selanjutnya ada writing, adalah tugas yang membutuhkan hampir setiap proses kognitif dan merupakan komponen penting dari pekerjaan banyak orang. Nah, sebagai seorang mahasiswa, kalian pasti menghabiskan sebagian besar dari kehidupan sehari-hari dengan mencatat pada tugas kuliah dan juga membaca. Selanjutnya pada bagian the revision phase of writing, penulis paling efektif menggunakan strategi revisi yang fleksibel, dan mereka membuat perubahan besar jika makalah mereka tidak mencapai tujuannya. Selanjutnya ada bilingualism speaker, adalah orang yang secara aktif menggunakan dua bahasa yang berbeda, di mana secara teknis kita perlu menggunakan istilah multilingual untuk mengacu pada seseorang yang menggunakan lebih dari dua bahasa. Namun, psikolinguistik sering menggunakan istilah bilingual untuk meliputi berbagai bahasa juga. Orang yang belajar dua bahasa secara bersamaan selama masa kanak-kanak disebut dengan bilingualism simultan. Cukup sekian review singkat dari aku mengenai materi language production and bilingualism ini. Mohon maaf jika masih banyak kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima